Oke, bayangin gini. Ada sebuah perang masif yang ngehancurin satu wilayah, merenggut ribuan nyawa, dan coba tebak, berlangsung selama puluhan tahun. Kalian mungkin mikir, oh, ini pasti karena rebutan wilayah atau sumber daya alam nih. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu salah satu perang paling epik dan menghancurkan dalam sejarah Arab kuno, itu dipicu cuma karena balapan kuda. Serius, nggak masuk akal banget kan? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah habis sebuah fenomena psikologis dan sosial yang super merusak. Fenomena yang lahir dari padang pasir kuno, dan yang bikin merinding, penyakit ini ternyata masih hidup subur di tengah-tengah kita sekarang. Tepat di dalam stadion-stadion modern kita. Yuk kita mulai. Coba lihat alur yang satu ini. Ini tuh kronologi dari apa yang dicatat sejarah sebagai Perang Dahis dan Gahraba. Kejadiannya di zaman jahiliyah, jauh sebelum Islam datang, melibatkan dua suku besar yang, ironisnya, masih bersaudara dari garis keturunan yang sama, Bani Abs dan Bani Duhbyan. Awalnya, para pemimpin mereka cuma sepakat buat ngadain balapan kuda berhadiah 100 ekor unta. Kelihatannya kayak persaingan sehat biasa kan? Tapi tunggu dulu, di tengah lintasan ada yang main curang. Dari situ, cekcok mulut meledak dan cepat banget berubah jadi aksi pembunuhan. Sesuai hukum rimba saat itu, darah harus dibayar darah. Dan boom, meletuslah perang terbuka besar-besaran yang terus-terusan terjadi, sampai akhirnya harus ditutup pakai diat, alias tebusan uang darah. Satu hal yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala dari sejarah ini adalah angkanya. 40 tahun. Coba deh, kita resapi sebentar. 40 tahun pertumpahan darah non-stop. Bayangin, seorang anak bisa lahir, tumbuh dewasa, punya anak lagi, dan akhirnya terbunuh di peperangan yang sama. Dan ingat, ini semua berakar cuma dari rasa gengsi gara-gara balapan kuda dan taruhan 100 unta. Ini tuh jadi bukti nyata betapa mematikannya kalau ego kelompok yang buta udah nutupin akal sehat kita. Sekarang kita perbesar insiden utamanya. Waktu balapan lagi seru-serunya, kuda jagoan Bani Abs namanya Dahis lagi memimpin jauh dan udah pasti bakal menang. Tapi gara-gara nggak rela harga diri sukunya hancur, beberapa pemuda dari Bani Duhbyan nekat ngelakuin hal kotor. Mereka sembunyi terus menyergap lintasan buat ngeganggu Dahis biar kuda suku mereka sendiri, Al-Gabra, bisa nyalip dan menang dengan curang. Waktu Bani Abs nuntut hak mereka karena dicurangi, tebak apa yang terjadi? Keangkuhan dan ego kelompok Bani Duhbyan langsung nutup semua pintu diplomasi yang logis, mereka nolak mentah-mentah. Penolakan buta demi gengsi inilah yang jadi percikan api buat pembunuhan pertama yang membuka gerbang neraka selama puluhan tahun tadi. Tragedi ini benar-benar nggak main-main. Generasi demi generasi lahir dan mati di tengah peperangan warisan ini. Murni cuma demi fanatisme buta. Bahkan saking masifnya, perang ini sampai narik kesatria dan penyair legendaris Arab antara bin Shaddad untuk ikut bertarung ke medan tempur. Ribuan nyawa melayang sia-sia dari kedua belah pihak. Dan kegilaan ini baru bisa stop waktu ada dua bangsawan bijak dari luar suku yang turun tangan. Mereka sampai rela ngorbanin harta kekayaan pribadi mereka yang jumlahnya fantastis buat bayar uang tebusan ke semua keluarga korban di dua kubu tersebut. Bayangin aja, butuh intervensi luar dengan biaya gila-gilaan cuma buat matiin mesin pembunuh yang namanya gengsi kelompok ini. Nah, setelah ngeliat sejarah kelam tadi, pertanyaannya, virus mental apa sih yang sebenarnya merasuki pikiran mereka pada saat itu? Konsep inti di balik semua kekacauan berdarah tadi bisa dirangkum dalam satu kata. Asabiyah. Gampangnya, ini tuh fanatisme golongan yang benar-benar buta. Di masa jahiliyah itu, kesetiaan kamu ke suku atau faksi itu sifatnya mutlak, harga mati. Udah nggak peduli lagi mana yang benar, mana yang salah. Yang penting cuma satu. Kamu bagian dari kelompok kami atau bukan? Dalam sistem operasi mental yang udah rusak kayak gini, nyawa manusia seketika jadi super murah. Sebaliknya, harga diri atau ego kelompok malah diagung-agungkan di atas segalanya, bahkan di atas keadilan dan kebenaran itu sendiri. Coba perhatiin perbedaan paradigma yang mencolok banget ini. Semboyan lama jahiliyah itu bunyinya gini, tolonglah saudaramu, baik dia dizolimi atau berbuat zolim. Artinya, ya bela aja kelompokmu mati-matian dalam kondisi apapun secara membabi buta. Terus, ajaran Islam datang dan merombak total pemahaman konyol ini. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana Islam mendefinisikan ulang makna loyalitas. Pesannya berubah jadi, tolonglah saudaramu yang zolim dengan cara mencegahnya dari berbuat kezaliman. Jadi loyalitas sejati itu artinya berani menegakkan kebenaran dan menghentikan keburukan, bukan malah menutupi atau membenarkan kelakuan destruktif teman satu kelompok kamu. Lalu gimana kerangka baru ini pada akhirnya berhasil menyembuhkan peradaban masa itu dari mentalitas asabiyah yang beracun? 5 pilar ini ibarat obat penawarnya. Pertama, keadilan harus ditegakkan secara mutlak, meskipun itu ngerugiin kelompok sendiri. Kedua, buang jauh-jauh rasa superioritas ras, karena tolak ukur kemuliaan itu cuma satu, yaitu ketakwaan. Ketiga, ukhuwah,
alias mengganti ikatan fanatisme darah dengan ikatan persaudaraan iman yang jauh lebih kuat. Keempat, hifzun nafs, perlindungan mutlak buat kesucian nyawa manusia. Ingat, membunuh satu orang tanpa hak itu diibaratkan membunuh seluruh umat manusia. Dan yang kelima, selalu kedepankan tabayun. Cari klarifikasi dulu sebelum bereaksi pakai emosi, dan fokus ke jalan perdamaian atau islah buat pihak-pihak yang lagi berselisih. Dan tahu nggak apa yang paling keren? 5 pilar tadi bukan sekedar teori manis di atas kertas. Sejarah udah ngebuktiin efektivitasnya secara nyata. Lewat penerapan prinsip-prinsip ini, Nabi Muhammad SAW berhasil mendamaikan suku Aus dan Khazraj di Madinah. Padahal, dua suku ini udah saling bermusuhan dan bantai-bantaian selama lebih dari 100 tahun penuh cuma karena penyakit asabiyah. Prinsip-prinsip rasional ini benar-benar secara aktif menyelamatkan sebuah peradaban dari ancaman kepunahan akibat tangan mereka sendiri. Sekarang, mari kita tarik mundur ke masa kini. Kalian mungkin mikir, itu kan cuma cerita masa lalu tentang suku-suku kuno di padang pasir. Tapi tunggu dulu, plot twistnya adalah kegilaan tribal masa lalu ini ternyata masih hidup di zaman modern. Coba dilihat paralel yang cukup ngeri ini. Di satu sisi, kita punya masyarakat suku jahiliyah kuno yang keras kepala ngebela anggota mereka yang jelas-jelas curang di balapan kuda. Nah, di sisi lain, lihat potret oknum supporter atau hooligan sepak bola zaman now. Kalau ada oknum dari kelompok mereka yang rusak fasilitas umum, nyanyi yel-yel rasis, atau sampai main fisik, responsnya gimana coba? Sering banget kan, supporter fanatik lainnya justru mati-matian nyari pembenaran, ngelindungin oknum itu demi alasan klasik, menjaga nama baik klub. Sadar nggak sih, ini tuh perangkat lunak primitif yang sama persis yang sekarang lagi beroperasi bebas di kepalanya manusia modern. Jadi, poin krusialnya di sini adalah tragedi tentang betapa murahnya harga nyawa manusia, baik dulu maupun sekarang. Di zaman dulu, 40 tahun perang berdarah terjadi cuma gara-gara taruhan kuda receh. Di zaman sekarang, tragedi kelam berulang terus di sekitar stadion kita. Kenapa nyawa melayang hari ini? Alasannya seringkali absurd banget. Cuma gara-gara emosi kepancing ejekan di medsos, atau sekadar ada orang yang nggak sengaja lewat pakai warna jersey rival di tempat yang salah. Darah ditumpahkan di atas sesuatu yang sejatinya diciptakan kemanusiaan murni sebagai hiburan. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Dan kalau kita perhatiin lagi gejalanya, ini tuh tentang sindrom superioritas atau Al-Kibar. Suku kuno dulu sombong banget sama darah dan garis keturunan mereka sambil ngerendahin eksistensi suku lain. Hari ini polanya berulang. Ada oknum supporter yang lihat pendukung rival sebagai musuh abadi, nganggap mereka seolah-olah makhluk dengan derajat lebih rendah yang pantas buat terus-terusan dicaci maki dan diintimidasi. Padahal kalau balik ke prinsip yang kita bahas tadi, nilai sejati manusia itu diukur dari ketakwaannya, dari adabnya. Bukan dari logo apa yang terjahit di dada atau warna kain apa yang dipakai pas nonton bola. Jadi, untuk bagian terakhir dari uraian ini, saya mau ngajak kalian semua, terutama yang mungkin sering tersulut emosi gara-gara rivalitas lapangan hijau, buat merenung sejenak. Ada beberapa poin penting yang harus banget kita patri di kepala kita. Pertama, posisikan semuanya secara rasional. Sepak bola itu hiburan, olahraga, bukan sebuah jalan hidup atau akidah yang menuntut untuk dibela mati-matian. Kedua, pemain bintang atau nama klub yang kamu puja secara fanatik itu, mereka nggak kenal kamu secara personal, dan jelas nggak bakal bisa nyelamatin kamu di hari perhitungan nanti. Ketiga, ingatlah kalau identitas tertinggi dan paling berharga yang kamu miliki adalah identitas spiritualmu, bukan sekadar pendukung klub A atau B. Dan keempat, kalau lingkungan supportermu sekarang malah bikin hati kamu keras, penuh dendam, dan jauh dari akal sehat, mending ambil jarak. Tinggalin lingkungan toksik itu demi kewarasan mental dan spiritual kamu sendiri. Coba renungkan dan biarkan fakta ini meresap ke dalam hati kamu. Orang yang pakai baju rival, yang mungkin hari ini kamu caci maki dengan penuh kebencian di stadion, itu sangat mungkin adalah orang yang sama persis, yang besok bakal berdiri di syaf sholat, ngerapetin bahunya berdampingan sama kamu di dalam masjid. Atau ironisnya, bisa jadi dia yang kelak ikut nyalatin jenazah kita. Ikatan persaudaraan sejati yang disatukan sama kalimat La ilaha illallah itu punya kedudukan yang jauh-jauh melampaui sekat-sekat sempit tribun stadion sepak bola. Langkah-langkahnya sebenarnya simple dan logis banget. Buat jadi penikmat olahraga yang dewasa dan berhasil ngebersihin hati dari sisa-sisa sifat jahiliyah, kita cuma perlu ngebiasain 2 respons ini. Pertama, kalau tim kebanggaan kamu menang, rayakan momen itu dengan rasa syukur yang wajar, tanpa perlu sombong atau ngerendahin kubu lawan. Dan kedua, kalau tim kamu kalah, ya terima hasilnya dengan dada lapang dan kepala tegak. Nggak perlu ngasih ruang sedikit pun buat amarah, sikap destruktif, apalagi nyimpan kebencian yang nggak beralasan di dalam hati. Pada akhirnya, kita sampai di satu pertanyaan penutup yang harus banget kita tanyain ke diri sendiri hari ini. Apakah ini semua sepadan? Apakah masuk akal kalau lisan kita yang dianugerahkan buat ngucapin kebaikan malah dipakai buat neriakin caci maki?
Apakah worth it ngerusak ikatan persaudaraan kemanusiaan kita dan menggadaikan kedamaian spiritual kita cuma demi ngebela fanatisme yang sepenuhnya semu? Pertanyaan ini saya tinggal di sini, buat kamu jadiin bahan renungan mendalam. Terima kasih udah luangin waktu nemenin saya di uraian kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru kita yang berikutnya. Tetaplah belajar dan jadilah supporter yang cerdas.